Gayus Lumbun dari pengacara PDIP mengatakan yakin kalau Gibran tidak bisa dilantik dikarenakan Gibran cacat hukum. Ya, PDIP sepertinya masih belum bisa menerima kenyataan dikarenakan kekalahan Ganjar Mahfud dan masih halu alias menghayal kalau Gibran tidak akan dilantik. Aduh, Gayus. Ya, yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami ya tidak bisa dilantik. Bangun KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik. Orang bermasalah putusan yang cacat hukum, artinya ditemukan nanti kalau ini oleh Mapes terbukti cacat berarti karena tidak bisa itu tidak dikirim ke DPR kok bisa ini. Artinya putusan MK mengenai batas umur itu tidak sah. Nah, ya resikonya ya diputuskan menang, tapi kan itu ya non executable, tidak bisa di seluruh sidang paripurna akan memutuskan apakah bisa nggak orang cacat hukum dilantik. Ya, PR-nya bukan pribadi, saya ingatkan, bukan pimpinan, bukan personal, tapi lembaga. Itulah Gayus Lumbun, pengacara dari PDIP yang mengajukan gugatan ke PT UN, dan dia meyakini kalau PT UN akan mengabulkan gugatannya dan meyakini juga pada Oktober mendatang kalau Gibran tidak akan dilantik. Mimpi kali bun, haduh, mimpi. Hal senada juga disampaikan oleh Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang pernah dipenjara dikarenakan ya kasus korupsi begitu ya. Ini adalah orang Demokrat ya, mengatakan kalau Gibran cacat hukum, cacat etika. Menurut saya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini juga membawa dampak apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Palguna, legitimasi putusannya juga problematik. Menjadi mudah ditemukan argumen bahwa putusan 90 adalah putusan yang lahir dari cacat etika. Cacat etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Menurut saya, Denny Indrayana meyakini bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dengan 90 ya, nomor 90 itu cacat hukum dan otomatis ya Gibran juga cacat hukum. Begitu kata Denny Indrayana. Denny. Demikian juga disampaikan oleh siapa ini ya, Henry Yosodiningrat ya. Adalah merupakan orang dari PDIP juga. Ya, PDIP memang seperti itu ya, mau yakini kalau Gibran tidak akan dilantik ya. Sebelum ada PKPU, mereka sudah mendaftar. Artinya pada waktu pendaftaran masih berlaku PKPU yang lama, yang belum direvisi. Sehingga di forum ini saya berani mengatakan bahwa pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran itu cacat. Ya seharusnya batal demi hukum. Batal demi hukum, bukan demi bangsa dan negara. Kalah yo kalah gitu loh, tidak usah cari-cari kesalahan. Terus mau bagaimana? Mau dipilih ulang atau pemilu ulang? Terus nanti daftar lagi PDIP. Nanti kalau gagal lagi bagaimana? Apakah harus pemilihan sampai Anies menang atau sampai Ganjar menang? Wong edian. Denny Indrayana, Denny Siregar maksud saya, dulu adalah merupakan pendukung Jokowi yang sangat kuat sekali begitu ya. Namun demikian sekarang sama saja ikut mencaci maki keluarga Joko Widodo. Saya itu pendosa. Ya, karena sekarang menjadi buzzernya Ganjar Mahfud alias orang PDIP ya, tetapi ya orang-orang yang ikut jadi buzzer Ganjar sekarang sudah tidak bisa seperti dulu ya, sangat populer sekali. Sekarang sudah Bingslep. Saya itu pendosa, tapi nggak pernah bawa-bawa nama Tuhan dalam perkara kemunafikan. Bahwa Gibran sebenarnya adalah calon wakil presiden bodong atau ilegal. Karena dia menjadi calon wakil presiden berdasarkan keputusan hakim yang cacat. Hal senada juga disampaikan oleh Ferry Amsari, merupakan ya bintang film Dirty Food, pendukung Mahfud MD. Dia adalah orang dekatnya Mahfud MD, juga mengatakan kalau Gibran Prabowo catat hukum, makanya ya tidak bisa dilantik dong. Berarti pendaftaran Gibran Pak Prabowo tidak sah.
Yes. Kira-kira seperti itu. Yes. Kalau dia tidak sah, kenapa ini Dipaksakan. KPU ini terlalu memaksakan kira-kira? Saya tidak tahu ya KPU sedang apa dan bagaimana isi kepala dan perasaannya. Tugas KPU itu kan menyelenggarakan pemilihan umum sebaik-baiknya. Tidak kemudian menggunakan kepentingan politik untuk hal-hal yang menurut saya tidak dibutuhkan. Kalau KPU punya standar yang baku, Bang, dia akan membuat PKPU-nya. Tetapi kenapa hanya untuk anak presiden tiba-tiba standar baku itu hilang? Dia memberikan privilege ya? Ada privilege-nya. Padahal prinsip azas pemilu itu perlakuan yang adil. Kalau yang lain dibuktikan proses teknisnya melalui PKPU, ada ruang yang baru atau istimewa, mestinya kan juga diatur melalui PKPU. Jadi kalau ini tidak sah, Bang, konsekuensinya ke depan. Kalau dia menang, maka semua orang akan menjadikan ini kasus bahwa telah terjadi kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian dalam perselisihan hasil pemilu. Saya yakin ini akan jadi bahan di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya kalau hakim konstitusinya masih paman dan belum kembali ke desa pamannya, ya keuntungan mungkin akan diberikan juga kepada keponakan. Berarti putusan MK itu kan mengandung cacat prosedur, mengandung cacat hukum, karena ada konflik of interest di dalamnya. Karena dia mengandung cacat hukum, ada konflik of interest di dalamnya, berarti ada pelanggaran etik? Ada pelanggaran etik. Apakah pelanggaran etik ini diduga dilakukan oleh Ketua MK? Saya iya, dan itu kan tersampaikan dalam persidangan, dalam perkara 90 ada dissenting. Dalam logika hukum juga bisa dijelaskan, Bang. 3 putusan pertama dia menyatakan dia tidak ikut karena konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu belum hilang di perkara 90. Kenapa tiba-tiba dia masuk? Padahal awalnya dia menyatakan ada konflik kepentingan, dia mundur. Tapi 90 dia masuk. Padahal sama-sama yang diuntungkan tetap keponakannya. Itulah Ferry Amsari, merupakan bintang film Dirty Food, yang mengatakan bahwa Gibran catat hukum dikarenakan hasil daripada hasil Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90 adalah merupakan catat hukum, dan karena di Mahkamah Konstitusi ada pamannya begitu ya. Sekarang saya tanya kepada Ferry Amsari, dengan adanya keputusan Mahkamah Agung, apakah ada pamannya juga? Kan tidak. Mahkamah Agung tidak ada pamannya Gibran. Kalau di MK memang ada, tetapi kan maksudnya kalau di MA, kalau itu merupakan katanya adalah untuk memuluskan Kaisang, kan tidak ada pamannya juga, ya kan? Aduh, ada-ada saja. Namun demikian semuanya itu disekakmat oleh Margarito Kamis bahwa semuanya legalitasnya ada, sudah selesai dan tidak mempengaruhi proses pencalonan presiden. Dari segi hukum, delegitimasi itu bukan isu hukum. Delegitimasi itu isu politik. Sekurang-kurangnya isu sosiologis gitu ya. Bagi orang hukum yang ada hanya legalitas. Dan kalau legal, ya legalnya sudah selesai. Soal legitimasi itu bukan isu hukum. Itu satu. Yang kedua, sebagai orang tata negara, saya tidak melihat kemungkinan sekecil apapun yang bisa diambil, katakanlah gugatan ini dimenangkan oleh PDIP. Jujur, saya tidak melihat kemungkinan itu, sekecil apapun kemungkinan ini. Baik, tapi kalau bicara soal tahapan ataupun urutan yang ditempuh oleh PDIP, Pak, ini kan sasarannya itu adalah membuktikan bahwa KPU memang melakukan pelanggaran dalam penetapan Gibran sebagai cawapres melalui PKPU yang diubah tanpa adanya proses di DPR. Nah, ini apakah ada langkah yang salah? Bukankah seharusnya setelah ada sidang di DKPP, kemudian dilakukan gugatan di PT UN, kenapa baru setelah putusan MK? Nah itu dia, tapi begini Mbak, semua yang dipersoalkan sekarang ini di PT UN, itu juga yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, sudah diperiksa di Mahkamah Konstitusi dan diputus di Mahkamah Konstitusi. Satu, isu-isu yang diperdebatkan atau dibawa ke PT UN sekarang ini, terus terang dari segi
hukum pemilu, hukum konstitusi kita, itu sepenuhnya kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, maka isu itu tidak bisa diperiksa di PT UN. Ya, betul sekali, dikarenakan adalah merupakan persoalan undang-undang, tentu ini adalah Mahkamah Konstitusi atau wewenang konstitusi, bukan ranah PT UN, begitu ya. Ya, otomatis pernyataan Margiono Kamis ini adalah untuk menskakmat daripada apa yang disampaikan oleh Gayus Lumbun, Henry Yosodiningrat, Denny Siregar, Denny Indrayana, dan juga disampaikan oleh Ferry Amsari. Gitu, Mas Brau.